masih banyak yang keluar masuk, jadi ya udah kita ini kan dulu kita lengkapi. Tapi sudah lengkap ya kayaknya ya. Baik, Sudah. teman-teman sekalian, kita buka saja perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sehat ya, dalam kondisi baik dan sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Baik, kita bertemu lagi ya. Nggak terasa waktunya nih udah pekan keempat aja ya kita bertemu, dan mudah-mudahan perkuliahan ini bisa selesai sampai akhir ya, dan tentu kita berharap banyak informasi, pengetahuan yang bisa kita diskusikan. Baiklah, karena waktu terus berjalan, ya saya lanjutkan saja materi perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Izin saya share screen. Oke. Kelihatan ya, sudah kelihatan semuanya ya. Pada sore hari ini ya, sesuai dengan RPS yang sudah kita diskusikan, sudah kita bagikan sebelumnya. Pada sore ini kita akan membahas mengenai penerapan konsep ekonomi dan implikasi politik Islam. Adapun beberapa outline yang kita coba diskusikan, tapi ini mungkin saya mix ya teman-teman sekalian ya, jadi tidak satu persatu, saya mix saja, sehingga alurnya mungkin akan jauh lebih baik lah gitu ya, ketimbang menjelaskan satu persatu yang sepertinya ada beberapa materi yang kurang pas gitu ya alurnya ya. Jadi untuk pembahasannya saya buat secara mix saja. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi pada sore hari ini kita akan masuk agak lebih ke makro gitu ya. Dari sebelumnya sudah bicara aspek politik, aspek hukum ya. Kemarin tuh aspek keuangan ya. Nah, sekarang agak bergeser ke makro ya, yaitu pada intinya adalah membahas mengenai konsep moneter dan fiskal dalam Islam ya, seperti apa. Nah, dalam ilmu ekonomi itu ya, hampir semua pendekatan ilmu ekonomi ya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari mikro dan makro kan tujuannya itu sederhana saja ya, yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang disebut dengan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ya, semuanya. Nah, ini bagi teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah belajar S1 ekonomi atau pernah mendapatkan mata kuliah ekonomi mikro dan makro, itu kan semuanya mengarah kepada mencapai titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ya. Mulai dari mikro, misalkan dalam analisa ekonomi mikro itu ya, coba kita lihat, yaitu mencapai titik keseimbangan antara demand dan supply ya, demand dan supply ya. Jadi dalam bahasa agamanya itu tawazun ya, ada di tengah-tengah ya, atau mencapai titik keseimbangan. Jadi ya coba kita lihat ya, demand dan supply ya. Nah, apa sih tujuan kita memahami, mengetahui kurva demand dan supply itu? Pasti adalah untuk mengetahui di mana titik keseimbangannya ya, antara permintaan dan penawaran. Nah, ketika kita sudah dapat titik keseimbangan ya, equilibrium namanya, titik equilibriumnya. Nah, di situ kita akan bisa memastikan berapa tingkat harga, berapa tingkat permintaan, demand, dan berapa tingkat penawaran atau supply. Ya, nah di situ titik equilibriumnya. Nah, beranjak sedikit ya, kalau terjadi akumulasi demand dan supply dalam bentuk industri misalkan, ya, di mana demand dan supply itu kan merepresentasikan individu ya, rumah tangga atau individu. Jadi permintaan dan penawaran individu. Nah, kalau kita akumulasikan permintaan individu dan permintaan rumah tangga tersebut, penawaran individu tersebut, maka akan terbentuk agregat demand dan agregat supply. Ya, kurvanya sih sama saja, tapi dia merupakan kumpulan ya dari demand dan supply. Ya, itu disebut dengan agregat demand dan agregat supply. Nah, agregat demand dan agregat supply itu juga tujuannya sama, itu mencapai titik keseimbangan. Nah, kemudian kita geser lagi, ya. Nah, ini sudah mengarah ke makro ya, dari mikro ke makro.
ya. Nah, kita geser lagi ya, akumulasi dari agregat demand dan agregat supply itu akan membentuk yang disebut dengan pasar barang dan pasar uang, ya. Goods market dan financial market, ya, money market, ya, financial market lah tepatnya, atau money market, ya. Nah, apa ininya tujuannya? Ya mencapai titik keseimbangan lagi, ya, di mana di situ kita bisa mengetahui titik equilibriumnya atau titik X-nya. Kalau kita sebut titik keseimbangan itu titik X. Gambar kurvanya juga sama seperti huruf X gitu, ya. Demand dan supply. Nah, kemudian di tengah-tengahnya pertemuan antara garis demand dan garis supply itulah yang menunjukkan titik keseimbangan, ya. Nah, itu juga menunjukkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan apa? Yaitu pasar uang dan pasar barang itu ya bertemu dalam satu titik. Jadi artinya aktivitas ekonomi di pasar barang itu harus sebanding seimbang dengan aktivitas ekonomi di pasar uang. Ya, kalau dia berlebih akan terjadi excess demand atau excess supply, ya, atau excess terhadap uang ataupun excess terhadap barang. Nah, nanti implikasinya bisa kita lihat, bisa terjadi inflasi, ya, bisa terjadi deflasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ujungnya itu adalah di kebijakan negara. Nah, ujungnya apa? Kalau bergeser lagi, kurva apa namanya ini pasar uang dan pasar barang itu akan terbentuk apa yang disebut dengan fiscal policy dan monetary policy. Nah, itu tahapan-tahapannya. Dan itu mungkin berlaku umum. Kalau saya sih membayangkan, berlaku umum artinya dalam konsepsi negara dalam perspektif Islam juga mengelola dua aspek itu, barang dan uang. Ya, jadi tidak mungkin karena dalam Islam kan uang menjadi suatu hal yang juga diperbolehkan. Ya, walaupun mungkin wujud uangnya mungkin debatable ya, apakah emas, dinar, dirham atau fulus ya. Fulus itu kan tembaga ya. Atau fiat yang kita kenal sekarang itu uang kertas. Nah, itu mungkin kita boleh berdiskusi panjang dalam hal itu. Tetapi intinya adalah dalam Islam instrumen uang itu atau instrumen moneter dalam bentuk uang itu kan ada, ya, dan itu juga dijalankan ketika zaman Nabi, ya. Nah, mungkin nanti prioritasnya atau penggunaannya itu ya dalam bentuk uang yang disebut dengan dinar dirham itu, ya. Begitu juga fiskal, ya. Masa Nabi kan juga ada zakat, ya. Bahkan zaman Nabi itu kan Nabi masuk Madinah itu kan kurang lebih hanya 9 tahun ya. Fase Madinah itu kalau nggak salah itu kurang lebih 9 tahun ya. Dan itu awal-awal membentuk kota Madinah itu kan dilingkupi dulu oleh perjanjian apa namanya Piagam Madinah itu kan. Nah, awal mula Nabi menggunakan atau mendapatkan sumber pendapatannya itu kan awal mulanya kan hanya dari ghanimah, harta rampasan perang ya, humus ya. Nah, baru kemudian melebar ke model lain. Tetapi yang wajibnya zakat. Ya, makanya dibuatkan Baitul Mal. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi instrumen fiskalnya. Jadi dalam konsepsi negara modern itu sebenarnya juga sudah dipraktekkan dalam Islam ya pada zaman Nabi dan juga digunakan sampai sekarang. Jadi keseimbangannya itu adalah keseimbangan moneter dan fiskal dan moneter. Nah, terdapat titik keseimbangan di mana keseimbangan moneter itu instrumennya itu kalau dalam konvensional itu menggunakan jumlah uang beredar, ya, pengendalinya itu faktor pengendalinya itu adalah tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam rangka untuk mengontrol jumlah uang beredar dan pajak. Nah, itu digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mendapatkan atau sebagai apa namanya sumber penerimaan negara, nah, yaitu di pajak. Di pajak. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam juga terdapat konsep general equilibrium itu ya dalam sistem ekonomi Islam di mana terbentuk keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang yang nanti ujungnya itu adalah kepada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Nah, peredaran uang yang terdapat pada masyarakat seimbang atau sebanding dengan peredaran barang, ya. Jadi, nah oleh sebab itu apa namanya nih uang itu sebenarnya tidak boleh membentuk pasarnya sendiri, ya, atau financial market itu harusnya gitu ya. Dia harus berada pada kondisi
full untuk membackup jumlah uang atau jumlah barang, ya. Jadi dia tidak boleh, karena kalau seandainya dia membentuk marketnya sendiri atau pasarnya sendiri, maka akan timbul yang disebut dengan bubble economics itu, ya, di mana transaksi atau volume perdagangan uang itu akan membentuk gelembung ekonomi. Ya, kenapa? Karena dia tidak dibarengi dengan underlying asset, ya, atau aset atau barang yang terdapat di dalamnya, ya, atau barang yang terdapat di dalamnya. Saya mohon izin sebentar ya, ada telepon masuk ya teman-teman sekalian ya. Saya mohon izin sebentar saja, sorry. Boleh, Pak. Udah gitu kayak Padang kan punya pensiunan polisi. Ya, kayak dia berapa? Punya aset-aset yang nggak kelihatan dulu. Contoh kayak siapa yang dari HPI itu? Siapa yang direktur HPI itu yang sekarang jadi di Jawa Tengah? Bukan. Rofik itu dari ANI itu sebulan itu udah dapat 200 juta ke atas. Artinya kalau dia jadi anggota DPR emang harusnya buat ngabdi aja tuh, uangnya habis buat kampanye, naikin suara. Bocor, Pak, Harusnya bocor. udah nggak ada yang dicari gitu. Baik, sorry ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi harusnya itu memang ada titik keseimbangan ya antara demand dan supply tadi ya, atau dari sisi fiscal policy dan monetary policy. Nah, oleh sebab itu uang tidak boleh membentuk pasarnya sendiri tanpa diikuti oleh underlying asset. Ya, nanti kita coba lihat bagaimana bukan penyimpangan lah, tapi corak kontemporer yang terjadi pada saat ini gitu ya, sehingga itu menyebabkan uang itu kemudian membentuk pasarnya sendiri. Kenapa dia bisa membentuk pasarnya sendiri gitu. Nanti kita coba diskusikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ekonomi berada pada kondisi dengan adanya titik equilibrium itu, titik keseimbangan antara mulai dari demand supply, agregat demand dan agregat supply, kemudian pasar barang dan pasar uang, kemudian monetary policy dan fiscal policy, maka itu akan terbentuk asumsinya akan terbentuk full employment atau penggunaan tenaga kerja penuh. Nah, cuman masalahnya ya kalau kita agak teliti nih Bapak Ibu sekalian, itu mulai dari konsep demand dan supply, pertanyaan mendasarnya adalah ketika ada individu masyarakat yang tidak bisa mencapai titik keseimbangan, lalu gimana caranya? Ya. Nah, ekonomi tidak memberikan solusi. Nah, inilah yang disebut dengan faktor externalities. Faktor-faktor yang timbul di luar mekanisme ekonomi. Ya. Polusi, banjir, ini sebentar lagi nih global warming. Ya, ini sudah sangat menghantui kita nih ya, global warming ini. Ya, atau dampak COVID misalkan. Itu ekonomi tidak bisa menyelesaikan itu. Karena mekanisme ekonomi tidak sampai ke sana, ya. Jadi full employment itu hanya untuk yang bisa mencapai titik keseimbangan. Nah, makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada yang dikenal dengan dana sosial keagamaan. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat itu. Itu ibaratnya ya, zakat itu buffer ya, yang bisa digunakan oleh negara ketika terjadi masalah atau problem ekonomi. Ya, yang itu tanpa mekanisme ekonomi tidak bisa menyelesaikan itu gitu. Ya, jadi dia semacam dana dana cadangan lah gitu ya, yang sewaktu-waktu itu bisa dipakai atau digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena ketidakmampuan ekonomi menyelesaikan hal itu. Ya, seperti kita lihat sekarang ini, COVID misalkan.
Ya, nah ini kan pemerintah akhirnya apa ya? Akhirnya menambah hutang baru ya untuk digunakan ya dalam APBN untuk membantu perekonomian misalkan. Ya, dana bansos segala macam itu kan ya harusnya itu tidak dikenal dalam instrumen ekonomi yang ada. Ya, nah oleh sebab itu kalau menurut saya ada perlunya zakat dan wakaf infak sedekah ini diperbesar gitu. Ya, supaya nanti persoalan-persoalan sosial kita itu bisa diselesaikan dengan mekanisme dana sosial keagamaan ini. Nah, inilah yang mendorong kalau menurut saya zakat, infak, wakaf itu diperbesar. Ya, dan pengelolaannya harus dikelola oleh negara. Ya, kenapa? Karena negara yang punya otoritas dan jangkauan ke hampir seluruh wilayah di Indonesia ini untuk bisa membantu atau untuk bisa mendistribusikan atau menyalurkan. Nah, itu akan jauh lebih efektif ketimbang ya kita mengelolanya sendiri. Ya, secara akumulasi kan itu nggak akan kelihatan nantinya gitu. Tapi kalau negara yang melakukannya, nah jadi kita berharap nanti undang-undang wakaf, undang-undang zakat itu tidak lagi sebatas undang-undang untuk pengelolaan atau institusi zakatnya, tetapi bagaimana supaya dia juga bisa memiliki efek memaksa ya warga negara untuk mau membayar ya, atau fasilitasnya disediakan oleh negara. Ya kalau sekarang kan baru Basnas kan yang di Basnas, Basda yang dikelola atau difasilitasi oleh negara. Sementara di lain itu kan LAS ya, sifatnya LAS yang itu bisa dikelola oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Ya, nah arahnya menuju sana kalau kita ingin mencapai titik keseimbangan tadi. Ya, jadi kondisi ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar, tadi yang saya katakan faktor eksternalitis itu diselesaikan melalui mekanisme dana sosial keagamaan. Jadi Islam itu sebenarnya itu sudah komprehensif sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sistem ekonomi Islam itu sudah sangat komprehensif ya, tinggal bagaimana kita konsisten untuk menjalankannya ya, dan juga mendorong supaya porsinya itu lebih besar ya. Nah, nanti kita lihat selain aspek fiskalnya, di aspek moneternya apa yang kita bisa dorong untuk mencapai titik keseimbangan tersebut ya. Nah, jadi itu ya, jadi penerapan konsep general equilibrium pada sistem ekonomi Islam itu juga harus sama sebenarnya. Ya, jadi antara fiscal policy dan moneter. Cuman nanti kita akan diskusikan apa saja yang menjadi aspek dalam fiscal policy dan monetary policy-nya itu sehingga dia juga bisa mencapai titik keseimbangan ya, yang juga dipelajari di mata kuliah ekonomi umum ya atau ekonomi konvensional yang kita kenal saat ini ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, keseimbangan fiskal atau fiscal policy ini terbentuk melalui pungutan pajak. Nah, jadi saya tambahkan kata zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Ya, kenapa ada kata zakatnya tidak hanya pajak? Karena ternyata memang tadi faktor eksternalitis itu tidak bisa diselesaikan dengan pajak. Ya, jadi pajak itu lebih didorong untuk pembangunan yang sifatnya fisik atau infrastruktur. Ya, tetapi hal yang dikaitkan dengan pembangunan manusia, ya, human resources, nah itu akan lebih tepat rasanya di backup oleh zakat. Karena 8 asnaf itu semuanya manusia kan, ya, tidak ada pembangunan fisik kan, tidak ada dalam 8 asnaf itu membangun musola atau masjid kan, tapi semuanya adalah manusia yang dituju, fakir, miskin, hamba sahaya, ibnu sabil dan lain sebagainya. Ya, nah jadi itu kita harus punya sistem itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus mendorong ke arah sana. Jadi oke, ini sudah ada kemajuan. Tadinya tidak ada undang-undang zakat wakaf, sekarang sudah ada. Tadinya belum ada harmonisasi antara zakat dan wakaf, sekarang ada walaupun masih kecil. Sifatnya masih sebatas pengurang penghasilan kena pajak. Oke, itu sudah kemajuan. Nah, kita harus lebih dorong lagi nanti bagaimana supaya zakat juga menjadi instrumen pendapatan negara yang nantinya bisa dikelola ya dan dimanfaatkan oleh negara untuk membantu atau membackup pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, ya teman-teman sekalian.
Nah, ini harus kita pikirkan gimana caranya. Makanya saya selalu mengatakan kita jangan terlena dengan ya itu bagus sebagai motivasi ya, tetapi tidak lantas kita berhenti hanya pada cerita atau pada bacaan bagaimana Umar bin Khattab misalkan atau Umar bin Abdul Aziz misalkan itu berhasil mensejahterakan negaranya dengan zakat gitu. Jadi tidak sebatas itu saja, tapi kita mesti tahu bagaimana kebijakannya. Ya, apa instrumen yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut untuk mensejahterakan negaranya? Siapa yang mengelola zakat pada waktu itu? Apakah negara atau ada lembaga khusus yang dibentuk? Ya, apa institusinya? Apakah memang betul Baitul Mal? Nah, kalau kita mau setarakan Baitul Mal itu setara dengan apa sekarang ini? Apakah Basnas juga layak disebut Baitul Mal misalkan? Ya. Nah, apakah Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan mewajibkan semua? Nah, kalau kita lihat ya minggu yang lalu yang saya sampaikan, turunan dari kebijakan fiskalnya itu kan di zakat dulu memang. Kalau zaman Umar bin Khattab ya. Jadi Umar itu memungut zakat ya, mengambil zakatnya terlebih dahulu yang digunakan untuk masyarakatnya. Baru kemudian kalau zakat sudah tidak mencukupi, baru beralih ke jizyah, beralih ke kharaj ya, dan beralih kepada terakhir itu takaful, semua warga negara dipungutin. Nah, apakah seperti itu? Nah, sementara kita lihat ya, komposisinya sudah jauh berbeda. Zakat hari ini itu sudah hampir 80% loh sebagai sumber pendapatan negara. Coba Anda cek di APBN kita itu, penerimaan zakat itu sudah penerimaan pajak itu sudah sekitar mungkin 1.600 sampai 1.700 triliun setiap tahunnya, ya. Dan zakat ya mungkin belum ada 1 triliun dari potensi katanya kalau hitungan Basnas itu kan sampai 300 triliun. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan mendekati saja, ya nggak usah sampai ke inilah, mendekati angka 100 triliun saja. Nah, menurut saya itu pasti tuh pemerintah akan sangat antusias itu untuk mendorong supaya zakat ini akan lebih diperbesar. Ya, dan ya ini ini kan sesuatu yang tidak hanya kewajiban duniawi saja gitu ya, tetapi juga ini kan kewajiban akidah ya, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kan sebagai rukun Islam yang notabene harus dijalankan gitu. Ini kan persoalan akidah. Ya, keyakinan terhadap zakat ini ya, menunaikan zakat ini kan termasuk bagian dari rukun Islam yang harus kita tunaikan. Ya, nah ini yang harus kita dorong ya untuk supaya bagaimana porsinya itu agak lebih diperbesar. Nah, sementara keseimbangan moneter atau monetary policy terbentuk melalui mekanisme bunga, interest, dan instrumen bagi hasil. Jadi saya memixkan ya. Jadi jangan dianggap loh kok ada profitnya Pak, ada interestnya. Bukan begitu. Saya memixkan dengan kondisi kita kekinian, ya, di mana kita tidak bisa menafikan perekonomian kita ya berbasis kepada interest hari ini. Ya, nah, tetapi dengan pola atau diberikannya ruang berkembang bagi keuangan Islam, terutama perbankan Islam untuk tumbuh dan berkembang, maka instrumen bagi hasilnya ini atau profit sharing ini kita masukkan juga sebagai instrumen moneter yang digunakan oleh negara dalam mengatur jumlah uang beredar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa seimbang. Ya. Jadi nanti kita berharap market share perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu seimbang. Sehingga dia punya benchmark sendiri. Tidak seperti sekarang dalam menentukan margin bagi hasilnya itu pasti akan merujuk kepada interest. Ya pastilah, kenapa? Karena market share-nya konvensional ini kan masih 94% ya, kalau kita mau hitung yang syariah baru 6-7%. Kan nggak mungkin dia berbeda atau jomplang dengan yang konvensional, pasti akan tidak pas gitu ya, artinya tidak akan timbul, akan menjadi masalah tersendiri kalau itu. Nah, tapi kalau dia bisa seimbang, balance nanti, maka dia akan mengurus dirinya sendiri. Sama seperti pertanyaan teman-teman minggu yang lalu itu, kalau kita masih pakai di ujungnya pakai OJK atau BI yang sama ya otomatis kan juga akan bercampur lagi gitu ya. Nah, kalau seandainya dia bisa seimbang, nah saya yakin mungkin negara juga akan menunjukkan atau memberikan otoritas baru bagi pengelolaan keuangan syariah ya dalam
instrumen moneternya gitu. Bahkan instrumen-instrumen moneter syariah pun juga akan diperkenalkan. Ya tidak seperti sekarang yang Recording hanya in progress. yang hanya semata-mata itu bersumber dari konvensional saja. Nah, ini juga menjadi satu PR kita nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ini masih jomplang sama seperti fiskal tadi masih jomplang, ya maka tentu tidak akan bisa ideal kita melihat general equilibrium yang ingin kita bangun tadi. Ya. Ya, karena porsinya terlalu besar. 96%. Ya, sementara yang syariah cuma 6-7%. Nah, ini yang harus kita dorong, kita carikan formulasinya, strateginya. Nih pemerintah udah macam-macam nih, merger bank syariah, 3 bank syariah, membentuk KNEKS, ya, membuat direktorat di OJK, membuat direktorat ekonomi syariah di Bank Indonesia. Ini dalam rangka apa? Untuk mendorong itu. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, karena dia punya otoritas dalam membentuk regulasi itu. Nah, tinggal juga sekarang bagaimana masyarakat juga melakukan percepatan gitu. Ya, ada akumulasi yang cepat ketika mendorong supaya masyarakat bisa mengakumulasi dananya di bank syariah, ya, atau tadi ya membayarkan zakatnya, ya, sehingga nanti ini akan lebih besar gitu. Nah, saya yakin kalau itu terbentuk, nah ini menarik nih, kita mau menganalisa negara kita ke depan tuh mau seperti apa gitu, ya. Nanti misalkan zakatnya besar, ya, bank syariahnya besar, nah ini model negara seperti apa nih yang kita miliki nanti nih, ya, perekonomian seperti apa. Nah ini menarik untuk membayangkan. Nah silakan tuh diimajinasikan tuh Bapak Ibu sekalian tuh ya. Ya, kalau seandainya katakanlah komposisinya nanti zakat sudah sampai ke 100 triliun misalkan ya, kemudian bank syariah sudah sampai ke angka, nggak usah jauh-jauh dulu lah, 15-20%, wah ini pasti akan jauh lebih. Dan stabilitas ekonomi saya yakin pasti akan jauh lebih terjamin. Ya, kenapa? Karena ya kalau dilihat dari sejarahnya itu finansial krisis itu hampir terjadi setiap tahun, yang itu disebabkan ya oleh financial sector atau financial market yang notabene ya tadi bisa karena secondary marketnya, atau bisa juga karena aktivitas-aktivitas portofolio yang dijalankan, ya, sehingga itu penggelembungan tadi yang saya katakan bubble economics itu yang mudah untuk menyebabkan terjadinya krisis tadi gitu, ya. Nah, oleh sebab itu perlu ada keseimbangan antara pajak dan zakat dalam satu level yang sama, ya, agar proporsi pembangunan juga seimbang. Nah, jadi fakir miskin ya itu beda loh ya, fakir miskin, hamba sahaya, Ibnu Sabil, Gorimin, apalagi itu yang 8 asnaf itu, mualaf ya. Nah itu pasti akan terangkat tuh derajatnya, ya, pasti akan terangkat derajatnya, ya. Dari fakir dia naik kelas jadi miskin, ya. Kalau fakir bedanya gimana sih? Fakir itu kan orang yang nggak punya penghasilan dan dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi dia nggak punya penghasilan, dia naik kelas jadi miskin. Kalau miskin itu orang yang punya penghasilan tapi dia juga belum bisa mencukupi kehidupannya. Nah, yang miskin naik kelas jadi yang tadinya mustahil jadi muzaki. Nah, level muzaki nanti artinya dia sudah bisa membayar zakat. Ya, penghasilannya itu sudah masuk kategori pembayar zakat, ya, nisbah dan haulnya itu sudah terpenuhi misalkan. Nah, itu dia naik kelas tuh. Ya, yang begitu juga dengan yang lain, yang Gorimin dia naik kelas jadi orang yang tidak lagi berhutang. Ya, Ibnu Sabil dia naik kelas, ya, artinya dia bisa meningkatkan taraf kehidupannya, hamba sahaya dan lain sebagainya. Jadi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita tuh akan bisa naik kelas semua. Nah, disitulah mungkin nantinya akan terbentuk satu peningkatan kualitas sumber daya manusia. IPM itu, indeks pembangunan manusia kita akan meningkat. Ya, nah itu juga perlu dibayangkan tuh teman-teman sekalian ya, dengan hubungan zakat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wah, itu menarik itu kalau Anda mau kaji itu. Ya, seberapa besar nanti hubungan zakat dengan peningkatan kualitas sumber manusia atau peningkatan IPM kita, indeks pembangunan manusia kita. Ya, itu kalau mau dibahas itu menarik ya. Nah, oleh sebab itu perlu terbentuk keseimbangan antara market share. Nah, ini tadi saya katakan perbankan syariah dan perbankan umum
agar terbentuk keseimbangan dalam perekonomian. Nah, yang konvensional ya, penggunaan interest itu kan akan lebih banyak mendorong terjadinya inflasi. Ya, kenapa? Karena peningkatan jumlah nilai uang itu kan yang menyebabkan harga-harga barang kemudian akan menaikkan. Memang ada istilah yang mengatakan inflasi itu merupakan engine dari pertumbuhan. Memang itu benar ya. Artinya makanya inflasi itu terbagi ke dalam 3 kategori kan, tinggi, moderat, dan rendah. Selagi dia masih moderat dan rendah, dia bisa menjadi engine pertumbuhan. Ya, jadi artinya ada akumulasi pertumbuhan, ya, output produksi barang dan jasa. Tetapi kalau dia sudah tinggi, itu akan jadi beban masyarakat, beban perekonomian. Ya, jadi nanti jumlah uang itu jadi nggak ada artinya lagi nanti gitu. Ya, kenapa? Karena harga-harga barang yang tinggi, ya, nah, sehingga menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil atau tidak seimbang. Sama seperti dulu kita awal perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, hyperinflation. Begitu juga dulu masa reformasi, ingat ya, nah, itu juga hyperinflation. Ya, dan setiap tahun kita juga mengalami ketika menjelang Lebaran itu, ya, nah itu pasti terjadi inflasi untuk beberapa kebutuhan tertentu. Nah, jadi kalau saya boleh menggambarkan, nah beginilah sebenarnya konsep ISLN itu, ya. Tadi ya, monetary policy dan fiscal policy tadi, ya, IS dan LM itu, yang titik equilibrium yang di sini saya katakan tadi. Nah, cuman mungkin kritik kita ya, satu, ya, LM yang merupakan representasi dari monetary policy atau kebijakan moneter tidak hanya sebatas menggunakan instrumen suku bunga. Itu kritik kita yang pertama. Ya. Jadi bunga tidak hanya bunga. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan kalau instrumen bagi hasil itu, margin bagi hasil itu juga dipakai sebagai instrumen untuk mengontrol jumlah uang beredar atau mengontrol kebijakan moneter, harusnya pasti akan jauh lebih seimbang, lebih stabil gitu. Kenapa? Karena margin bagi hasil itu sasaran akhirnya itu adalah produktivitas. Ya kan? Kan semakin tinggi produktivitas, bagi hasilnya makin tinggi kan? Jadi dia tidak mengarah ke inflasi, tapi produktivitas. Ya, di pasar uang. Nah, sebaliknya IS ini ya, itu tidak semata-mata hanya bergantung kepada pajak. Ya. Karena di sini yang bisa menggeser kurva IS ke kiri dan ke kanan itu hanya pajak. Nah, tetapi juga kita masukkan instrumen zakat. Ya, kenapa zakat akan bisa mengakumulasi tadi yang saya katakan orang naik kelas gitu loh. Nah, kalau orang naik kelas itu kan dia bisa mengakumulasi output. Ya kan? Ya, jadi kalau pajak lebih kepada beban ekonomi masyarakat, ya memang hasilnya nanti diinikan masyarakat, tapi kan tidak secara langsung. Ya kan? Misalkan dipungut pajak, nanti kemudian pemerintah membangun jalan, misalkan tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat kan, tetapi dia merupakan semacam menyediakan infrastruktur lah. Tapi kalau zakat kan berdampak langsung kepada individu. Ya, dia langsung diberi makan, diberi beasiswa, ya kan, diberi bantuan modal. Ya, itu berdampak. Makanya itu saya katakan kombinasi keduanya itu menjadi satu hal yang penting. Jadi meningkatkan sumber daya manusia, tapi kemudian infrastrukturnya dibangun melalui dana pajak misalkan. Ya. Nah, lalu Pak, nanti kan double counting dong, seperti pertanyaan Anda yang lalu. Ya, makanya itu dibikin mekanismenya, jangan sampai terjadi double counting. Jadi pajak dua kali pajak, zakat kena, dipajak juga kena. Nah, makanya itu dibuat mekanismenya supaya tidak terjadi double counting tadi. Ya, artinya tidak menjadi beban masyarakat gitu. Tapi kelebihan zakat tadi yang saya katakan tadi, dia akan mampu meleverage ya sumber daya manusia, output daripada sumber daya manusia itu ya, output produk dan jasa. Ya kan, mendorong supaya yang tadinya muzaki naik menjadi mustahik. Yang tadinya mustahik naik menjadi muzaki. Nah, ukurannya apa ya? Pendapatan. Apalagi ya kan, yang dipakai untuk mengukur seseorang itu naik kelas dari mustahik menjadi muzaki kan pendapatannya. Ya. Nah, itu yang bisa dilihat seberapa banyak peningkatan yang ada, ya.
Nah, karena tadi ya, kalau semata-mata pajak justru menjadi beban daripada masyarakat. Jadi, keseimbangan yang terjadi di pasar fiskal dan moneter tadi yang saya katakan IS dan LM tadi, tetap sama. Titik equilibriumnya ada di tengah ini, ya, tetap sama, tetapi implikasinya yang berbeda. Ya, ada implikasi yang berbeda, baik di tataran fiskal maupun di tataran moneter. Nah, ini sebenarnya ada hitungannya agak jelimet ya. Saya mau menyampaikan ke Bapak teman-teman jadi ragu juga karena sangat teknikal sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya menyampaikan dalam hal hasilnya saja ya, supaya terbayang. Kayak belajar ekonomi makro ini, Pak. Kenapa? Kayak belajar ekonomi makro. Iya, makanya Pak Muzakir. Jadi saya khawatir juga tadi kalau nurunin angka apa namanya instrumen moneter dan fiskalnya jadi sangat detail sekali, teknis sekali gitu loh. Jadi sebenarnya kan Anda kan udah level master yang harusnya sudah implikasinya kan, kebijakannya harus kita pahami kan, bukan perhitungannya gitu. Nah, tapi yang bagi yang sudah pernah mempelajari tentu lebih bagus lah. Artinya yang sudah pernah memahami tentu akan lebih paham dengan ininya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba pelan-pelan saja. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi keseimbangannya itu ya harus ada, tetap berada pada keseimbangan demand dan supply atau agregat demand dan agregat supply, pasar barang, pasar uang, ya, monetary policy dan fiscal policy. Jadi sama. Ini kan juga gambar demand dan supply, Bapak Ibu sekalian. Agregat demand dan supply begini juga gambarnya, ya. Pasar barang, pasar uang juga begini juga gambarnya. ISLM yang merupakan representasi fiscal policy dan monetary policy juga begini juga gambarnya. Jadi intinya ekonomi itu sebenarnya mencari titik keseimbangan, ya, mencari titik keseimbangan. Nah, cuman dalam proses menuju titik keseimbangan itu terdapat distorsi yang tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme ekonomi biasa. Tadi yang saya katakan. Ketika ISLM, dia nggak bisa mencapai titik keseimbangan ini, dia ada di sini, di sini, di sini, di sini, misalkan ya. Lalu apa yang dilakukan oleh ekonomi? Nggak ada. Paling dia menggeser kurvanya. Ya. Nah, yang bisa melakukan itu tadi, faktor-faktor externalities tadi itu hanya bisa dilakukan dengan melalui kebijakan intervensi negara. Nah, inilah yang didorong oleh Keynes. John Maynard Keynes itu kan salah satu ekonom ya yang membuat satu pola baru ya, yang tadinya semuanya itu market mechanism. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, semenjak Adam Smith sampai 1929 itu ya, yang ketika terjadi Great Depression di Amerika, ya kan, black market itu ya itu kan salah satu akibatnya karena akumulasi produksi yang tidak bisa tidak bisa dihandle oleh manusia gitu ya. Kemudian menyebabkan mulai terjadinya dampak-dampak eksternalitis tadi. Nah, kemudian barulah pemerintah masuk untuk mengintervensi. Nah, di situ mulai lahir kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tadi. Yang sesungguhnya notabene Islam sudah bicara itu, gitu. Ya, Islam sudah punya konsep itu sebenarnya, mulai dari zaman Nabi ya, yang menerapkan kebijakan pajaknya itu ya, selain zakat itu pajak, Umar Khulafaur Rasyidin, masa Abbasiyah, Umayyah ya, sampai Turki Utsmani, itu kan sebenarnya hampir sama gitu ya pola yang dia terapkan. Ya, cuman tadi distorsi-distorsi yang ada itu terlalu besar sehingga menyebabkan terjadi pelemahan-pelemahan. Ya, nah itu yang terjadi di akhir masa pemerintahan Turki Utsmani itu ya, yang menyebabkan pemerintahan tidak mampu lagi menjaga negara dan menjaga masyarakatnya. Nah, muncul pemberontakan, muncul gagasan membentuk negara baru ya, yang kemudian 1902 kalau nggak salah ya, runtuhlah Turki Utsmani diganti dengan Republik Turki ya. Nah, itu tapi konsep ekonominya itu sudah ada semua. Ya, bahkan kalau saya sih menduga kalau Adam Smith itu banyak juga mengutip perkataan-perkataan atau sumber-sumber yang merujuk kepada Muqaddimah itu ya, buku yang menjadi masterpiece lah gitu ya, tentang banyak diantaranya itu tentang ekonomi. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian tetap kita punya general equilibrium tersendiri maksud saya. Jadi kita bayangkan implikan dengan konteks kekinian. Nah, itu tadi saya membayangkan zakatnya diperbesar, infak sedekahnya diperbesar, wakafnya juga diperbesar. Sementara di sisi lain
porsi market share bagi hasilnya juga diperbesar. Nah, kita bayangkanlah ya kira-kira apa yang akan terjadi di perekonomian. Tapi saya membayangkan itu akan jauh lebih stabil, ya. Krisis bisa akan dikurangi secara konsisten, ya, dan persoalan sumber daya manusia kita bisa terselesaikan. Ya, kenapa? Karena zakat tadi salah satunya tadi yang saya katakan, ya semuanya fokus kepada manusia, ya, terutama untuk mengentaskan, menaikkan status lah ya dari mustahik menjadi muzaki. Nah, tetapi ini yang terjadi saat ini, ya teman-teman sekalian, ini tantangan kita sebenarnya gitu, ya. Dikotomi real dan moneter itu terjadi, ya kenapa? Karena ada intervensi atau ada faktor bunga ini yang membelokkan fungsi uang sebagai nilai tukar itu, ya, yang tidak hanya semata-mata sebagai alat tukar, ya. Jadi kan kalau kita pelajari ya fungsi uang itu mulai dari peradaban Lydia namanya, Lydian itu Turki kuno, ya, Lydia, Greek, apa namanya nih, Yunani, Romawi, Persia, sampai peradaban Islam, hampir semuanya fungsi uang itu sama sebagai alat tukar, ya, untuk mengukur nilai barang dan jasa tertentu. Dan hampir semuanya juga menggunakan mata uang yang relatif hampir sama. Secara intrinsik itu emas yang kita kenal sebagai dinar, perak yang kita kenal sebagai dirham, dan fulus. Nah, fulus itu ternyata mata uang dalam bentuk tembaga yang nilainya di bawah dinar dan dirham. Ya, koin-koin yang ada yang kita kenal itu. Hampir sama semuanya, cuman mungkin yang membedakan tadi ya, gambarnya, lambangnya, modelnya. Kalau zaman Romawi Yunani itu biasanya ada apa namanya gambar-gambar dewa dan lain sebagainya ya. Nah, ketika masuk peradaban Islam itu diganti tuh ya, ada yang bergambar apa namanya kata-kata Bismillah ya, kata-kata Muhammad Rasulullah ya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan di zaman Umayyah kalau nggak salah ya, Marwan bin khalifahnya itu, Khalifah Marwan bin Malik kalau nggak salah ya, itu malah lebih maju lagi. Jadi semua mata uang itu dicek. Kalau ada yang nilainya itu di bawah standar itu dihancurkan, diganti dengan yang baru. Maksudnya itu ketika dihitung, ya nilai dirham itu nggak setara dengan nilai emasnya. Artinya mungkin banyak campuran, banyak yang palsu dan lain sebagainya. Itu ditarik semua dari peredaran dan dibentuk, dicetak dinar yang baru yang lebih berkualitas. Ya, bahkan yang masih ada uang-uang kuno ya zaman Persia, Romawi itu dileburkan semua, dihancurkan semua, dicetak uang dinar yang baru dengan menggunakan kata-kata Bismillah ya, Muhammad Rasulullah ya, dan juga lambang-lambang kerajaan ya yang menyimbolkan apa namanya kekuasaan zaman Bani Umayyah pada waktu itu ya. Nah, itu terjadi dan ya sampai Turki Utsmani terakhir ya. Jadi lira itu, mata uang Turki itu ya awalnya masih dalam bentuk dinar itu, dinar, dirham, dan fulus itu. Ya, baru kemudian pernah zaman Umar bin Khattab itu dibentuk mata uang dari kulit ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu cikal bakal fiat money itu ya, dari kulit, tapi itu nggak berlangsung lama. Ya, kenapa? Karena nilainya yang jatuh. Ya karena mungkin kulit ya mungkin juga tidak artinya secara kualitas mungkin tidak tahan gitu ya. Atau juga mungkin nilainya tidak sama dengan nilai nominal yang dicantumkan gitu. Jadi uang itu kan sebenarnya punya kekuatan karena ada diberikan oleh negara kan, kekuatan politik dan hukum. Coba Anda lihat ya, uang kita itu pasti ada tanda tangan Gubernur Bank Sentral sama Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Nah, itu menunjukkan ada kekuasaan di situ. Ada politik hukum yang diterapkan dalam penggunaan uang itu sehingga dia berlaku. Kalau tidak ada dua itu ya nggak bisa gitu. Anda mau buat sendiri, cetak sendiri, tapi tanda tangannya Anda sendiri, yang nggak akan laku gitu ya. Dan ditambah dengan alat-alat pengaman yang lainnya. Ya. Nah, jadi itulah baru kemudian dia bernilai. Nah, ketika itu zaman modern ya, terakhir itu masih menggunakan backup mata uang itu ketika Bretton Woods System tahun 45 kalau nggak salah ya. Beberapa negara di Eropa masih bersepakat dengan Amerika untuk membackup mata uang mereka itu dengan emas.
tapi kemudian dikhianati oleh Amerika sendiri ketika mereka perang Vietnam ya, mencetak uang sebanyak-banyaknya melewati batas backup emasnya itu, sehingga tadi bubar itu kesepakatan itu sampai hari ini. Ya, jadi yang kita gunakan ketika akan melakukan transaksi ya banyak menggunakan mata uang besar ya seperti US dollar dan yuan sekarang. Nah, akan lebih baik kalau seandainya, kalau saya membayangkan nanti negara Islam itu harus punya komitmen lagi, misalkan ya disepakati antar bilateral dulu aja, Malaysia, Indonesia misalkan berdagang menggunakan international trade-nya ya, perdagangan international trade-nya menggunakan di emas misalkan. Tapi maksudnya itu yang dibayar itu selisihnya, bukan akumulasi perdagangannya, tapi itu akan besar sekali. Selisihnya aja, siapa yang surplus, siapa yang defisit. Nah, itu yang kemudian dibayarkan melalui bank sentral. Tapi nanti mulai dari bank sentral ke bank umumnya atau bank Islamnya atau ke masyarakatnya, pedagang-pedagangnya tetap pakai local currency, yaitu ringgit dan rupiah. Ya, supaya menjaga supaya ringgit dan rupiah itu juga stabil gitu. Kenapa? Karena di backup oleh emas, bukan lagi oleh currency lain gitu. Nah, itulah yang harusnya ya. Nah, dengan cara itu kan akan semakin mendorong supaya transaksi perdagangan antar negara Islam akan meningkat gitu. Ya kan? Pasti akan ingin yang tadinya 1-2 komoditas sekarang harus lebih banyak komoditas. Saya pikir beberapa negara juga sangat mungkin melakukan itu. Ya. Nah, tapi ya kondisinya sekarang kan ya PR besar lah, cukup inilah jauh lah dari yang kita harapkan. Padahal Arab itu kan sebenarnya bisa ya. Karena kan dia satu kesatuan awalnya kan, Jazirah Arab, kemudian terpecah menjadi beberapa negara ya, kalau nggak salah 22 atau 23 negara, yang kesemuanya kan perekonomiannya kan hampir rata kan, tidak ada yang terlalu menonjol dan tidak ada yang terlalu miskin kan. Nah, kalau itu mereka bersatu saja membentuk kaukus atau ekonomi bersama dengan kembali menggunakan mata uang, nggak usah ini dulu transaksi harian, tapi backup dulu aja. Saya yakin tuh Arab akan menjadi satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani nantinya, karena stabilitas ekonomi yang lebih terjamin. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang kan funds manager yang dia gunakan ya orang-orang Yahudi juga ya, orang Yahudi, orang Amerika juga ya. Anda lihat saja tuh dia beli klub bola ya, Newcastle ya, Paris Saint-Germain ya, Paris Saint-Germain ya, dan lain sebagainya. Itu siapa itu investor atau fund manajernya orang-orang Yahudi juga gitu ya. Jadi namanya aja Raja Arab, nah, tapi uangnya juga, jadi uang nggak punya ideologi ya Pak Muzakir ya. Uang sih nggak ada ideologi Islam kafir nih ya. Yang namanya uang semuanya juga senang gitu ya. Nah, jadi karena ada faktor bunga itu ya Bapak Ibu sekalian, nah uang tuh berubah fungsi. Ya, tadi kita cerita sampai ke Greek dan Roman ya. Ya, fungsinya apa ya? Jadi komoditas. Kenapa? Karena diperdagangkan. Yang tadinya sebagai alat tukar saja. Ya, yang tadinya kenapa alat tukar ya? Tadi dengan sistem barter nggak bisa. Banyak kesulitan gitu. Maka orang berpikir loh, harus punya satu simbol tertentu nih. Ya, itu uang untuk bisa menukar atau menilai satu barang. Jadi tidak lagi barter gitu. Nah, itu kan awal mulanya kan begitu saja. Nah, dalam sejarahnya itu dibentuknya supaya lebih berharga dan kuat, makanya dirubah dalam bentuk emas ya, perak dan tembaga gitu. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi komoditas, ya karena bunga tadi, ya, jadi uang itu punya nilai jadinya. Nilainya itu dengan nilai uangnya itu dia bisa membentuk sendiri gitu, membentuk nilainya sendiri, ya. 10%, 20% gitu ya yang terdapat di nilai. Nah, itulah yang kemudian dia berubah wujud menjadi sebuah komoditas. Jadi nggak ada bedanya dengan emas, dengan perak, dengan yang lainnya sebagai barang atau sebagai komoditas. Ya, tidak lagi semata-mata sebagai alat tukar tadi. Jadi dia sudah punya fungsi ganda. Nah, kemudian diikuti dengan maraknya transaksi ya yang menimbulkan dampak spekulasi ya dan juga transaksi-transaksi yang sifatnya kredit ya, yang akhirnya membentuk pasar derivatif sendiri atau pasar moneter sendiri. Nah, makanya kita kenal money market, ya, stock exchange, ya, pasar obligasi, ya, pasar-pasar derivatif lah ya, secondary market lah, yang di situ terkumpul semuanya, ya, bahkan menjadi hari ini ya menjadi pusat transaksi terbesar
Ya, coba Anda cek deh di transaksi di Bursa Efek Indonesia itu di BIJ itu nilainya berlipat-lipat dibandingkan transaksi yang ada di kalau digabungkan ya di pasar induk, pasar induk Kramat Jati, Cipinang ya, itu berlipat-lipat itu ininya nilainya gitu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadi dikotomi antara ekonomi sektor real dan juga sektor moneter ya. Nah, ini yang kita alami sampai hari ini. Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, uang tadi yang saya katakan akan menjadi tanda kutip ya, tuan yang akan dikejar oleh siapapun ya untuk mengakumulasi kekayaan ya, untuk mendapatkan aset yang sebesar-besarnya, bahkan orang rela menggunakan segala cara. Ada satu buku menarik itu ya, kalau teman-teman ingin baca, namanya The Problem with Interest ya, yang ditulis oleh Tariq Ad-Diwani, bahasa Indonesianya ditulis oleh Dr. Ugi Soeharto ya, translatornya. Itu menarik itu. Kenapa? Karena dengan interest itu orang kemudian mau melakukan apa saja, ya, mengeksploitasi apa saja, ya, sehingga dia untuk mendapatkan kekayaan itu. Ya, kenapa? Karena ada janji atau ada mendapatkan uang sebagai komoditas tadi. Ya, Dibuat tesis bagus ya Pak ya. Kenapa? Dibikin tesis. Ya silakan Pak. Ya, boleh itu silakan. Ya, nah itu sampai sejauh itu ya, yang akhirnya apa? Ya kita akhirnya terjebak sendiri kan dengan aktivitas sektor moneter itu. Jadi implikasinya tidak hanya ke ekonomi ya, ke politik. Ya, coba Anda lihat tuh Pandora Papers itu apa artinya itu kan? Ya orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan segala cara, bahkan mengelabui ya tanda kutip ya negara supaya tidak kena pajak gitu. Ya, Pandora Papers, apa lagi dulu sebelum Pandora itu kan ada juga ya Panama Papers ya, dan juga pejabat-pejabat Indonesia juga ada dalam listnya itu. Ya, nah itu artinya apa ya, orang mencari segala cara untuk mendapatkan uang ya, dan mencari segala cara juga untuk mengamankannya gitu. Ya, sehingga tidak ya akhirnya tadi sampai ke moral hazard kan yang saya katakan tadi ya, implikasinya atau dampaknya ke moral hazard ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, terhambatnya sinergi antara sektor real dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi. Ya, ini tadi sudah banyak kita kupas ya. Jadi ketimpangan itu ya, terhambatnya sinergi atau keseimbangan sektor real dan moneter itulah yang menyebabkan terjadi ketimpangan struktur ekonomi. Bahkan kalau kita lihat apa sih ukuran negara maju, negara miskin, ya, yang dibuat oleh World Bank misalkan, itu kan pendapatan. Ya, negara kita masuk golongan negara menengah berpenghasilan rendah, middle income low. Ya, kenapa? Karena penghasilan kita di bawah 3.900 US dollar per years ya, atau income per kapita kita. Nah, jadi kan diukurnya itu memang dari uang ya, dari penghasilan seorang individu. Nah, ini yang kemudian timpang ya, yang membuat terjadi ketimpangan struktur ekonomi ya. Jadi bahkan penelitian World Bank itu ya, 1% orang Indonesia itu penghasilan 1% orang Indonesia itu setara dengan 90% masyarakat Indonesia misalkan. Nah, itu kan dahsyat sekali ya ketimpangannya. Nah, itu kenapa ya? Karena tadi tidak terbentuknya sinergi antara sektor real dan moneter. Jadi orang tidak lagi berbicara aspek real, tapi orang bagaimana dia bisa mengakumulasikan moneternya, ya, uangnya, ya, dengan segala cara tanpa harus memproduksi sektor real. Ya kan pemain-pemain di pasar saham itu kan sebagian besar kan memang hanya itu saja kan, dia tidak mengakumulasikannya ke dalam sektor real kan, tetapi lebih kepada sektor finansial saja ya, atau portofolio yang dia miliki. Ya, sementara perusahaan yang bertransaksi kan juga akumulasi peningkatan modalnya kan tidak sebesar dari transaksi yang dia lakukan. Ya, Anda lihat misalkan kemarin Bukalapak saja misalkan.
Ya, kan sahamnya langsung ya artinya tidak terakumulasi dengan baik lah gitu. Nilai saham yang dia harapkan dengan berapa yang dia peroleh. Kan akhirnya juga down, ya, turun gitu. Ya. Nah, tapi sebaliknya makanya orang, kalau saya sih memandang, boleh orang melakukan transaksi di pasar keuangan, terutama di derivative market di pasar modal itu, tapi tujuannya investasi, bukan ambil untung cepat gitu ya. Nah, investasi itu kan punya proses, ada waktu. Ya, bisa 3 tahun, 5 tahun ya. Tidak dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang. Misalkan Anda beli saham, ya tentu syariah ya, perusahaan. Nah, perusahaan itu kan dapat modal tambahan dari kita membeli saham itu kan. Nah, kemudian perusahaan itu mengembangkan usahanya, ya, beli pabrik baru, beli mesin baru, menambah alokasi karyawan, ya, memperluas pabrik, sehingga akumulasinya itu akan meningkatkan produktivitas, ya, produksinya meningkat. Nah, notabene nanti kan untungnya juga meningkat. Nah, pada saat dia mendapat keuntungan itu Anda baru berhak mendapat keuntungan. Kenapa? Karena sebagai pemilik perusahaan. Bukan pagi Anda beli, siang Anda jual, lalu Anda dapat untung. Nah, itu kan sama saja memperbesar akumulasi kapital yang terjadi di pasar modal gitu loh. Ya, tidak berujung kepada sektor real gitu. Padahal kita berharap justru perusahaannya berkembang, produktivitasnya meningkat, jumlah tenaga kerjanya meningkat, keuntungannya meningkat. Nah, baru Anda boleh mendapatkan keuntungan kan? Bukan sehari itu Anda dapat keuntungan, tapi itu sifatnya adalah investasi. Nah, akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined return, sektor moneter menyedot sebagian besar uang beredar. Ya, yang mengakibatkan turunnya performa real atau ekonomi secara keseluruhan. Kenapa? Karena ekonomi tersedot. Oke, ini sudah azan ya. Di tempat saya sudah azan. Kita break dulu boleh? Nanti kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, break Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap, insyaallah Pak. 6:30 lah ya, kita lanjutkan lagi. Terima kasih, kita break dulu sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.